Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, hari Rabu tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian sore hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang tentang ayat yang ke-17. Apa bunyinya? Wal-laili idza as'as. Masih ingat apa artinya? Demi malam apabila pergi dan datang. Demi malam apabila pergi dan datang. Kemarin itu sumpah yang keberapa? Sumpah yang kedua. Sumpah yang pertama, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Sumpah dengan bintang. Yang kedua, sumpah dengan malam. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-18 yang merupakan sumpah yang ketiga. Apa bunyinya? Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Demi apa? Subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Dengan datangnya waktu subuh dan menyingsingnya fajar itu tandanya siang hari datang. Berarti kalau di ayat yang ke-17 Allah bersumpah dengan malam, maka ayat 18 Allah bersumpah dengan siang. Apa hubungannya antara malam dan siang? Hubungannya adalah karena malam dan siang adalah berpasangan. Apa hubungannya? Berpasangan. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kata Allah azza wa jalla dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Bukan hanya binatang, ada jantan, ada betina. Termasuk juga alam semesta ini. Ada siang, ada malam.
ada langit, ada bumi. Segala sesuatu berpasang-pasangan. Bahkan ada min, ada plus. Ya. Ada min, ada plus. Listrik pun juga demikian. Ya. Sehingga kalau ada orang menyalahi sunnatullah ini, berarti dia telah menyalahi hukum Allah. Laki-laki nikah sama laki-laki. Perempuan nikah sama perempuan. Ini menyalahi hukum Allah Azza wa Jalla. Yang sengaja Allah bikin ini untuk keseimbangan. Untuk keteraturan. Alam semesta ini diciptakan secara apa? Teratur. Keteraturan alam semesta ini menunjukkan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini ada bukan kebetulan. Sebagaimana yang sering diucapkan oleh orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Sinten? Kaum ateis. Kaum ateis nggak percaya adanya Tuhan. Nah terus alam semesta ini siapa yang menciptakan? Kata mereka, ada alam semesta secara kebetulan. Tidak ada yang menciptakannya. Dan ini lucu. Lucunya di mana? Sesuatu yang kebetulan biasanya berantakan apa rapi? Berantakan. Ya. Sesuatu yang kebetulan biasanya berantakan. Tidak ada, jarang sesuatu yang kebetulan itu rapi. Gelas pecah, piar. Pecahannya kemana? Kemana-mana. Apa tersusun rapi? Enggak. Ya. Jadi nggak usah kita termakan dengan alam semesta ini terbikin karena Big Bang, sebuah ledakan besar. Kemudian terjadilah planet A, planet B, planet C sampai sekian ribu planet. Masya Allah. Meledak nggak sengaja terus langsung tersusun rapi gitu. Ada rotasinya, ya. Ada garis edarnya. Dan masing-masing pada tempatnya nggak geser-geser. Sesuai dengan rotasi yang sudah ditentukan. Mana ada sesuatu yang ujuk-ujuk ada tanpa pencipta, tanpa pengatur, begitu rapinya, tidak mungkin. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan secara rapi. Itu untuk menunjukkan bahwa ada Allah. Kemudian, apa lagi Ustaz? Allah menciptakan pasangan itu untuk saling melengkapi. Saling apa? Melengkapi. Bumi berpasangan dengan langit. Berarti antara bumi dan langit saling melengkapi. Ya. Jadi kita butuh atap. Bumi ini butuh apa? Atap. Atapnya apa? Langit. Langit butuh sesuatu yang diatapi. Apa yang diatapi? Bumi. Malam dan siang pun juga demikian. Malam dan siang saling apa? Saling melengkapi. Kita tidak bisa menyadari adanya siang kalau tidak ada malam. Dan kita tidak menyadari adanya malam kalau tidak ada siang. Laki-laki, perempuan. Saling apa? Melengkapi. Biasanya laki-laki dengan apanya? Dengan ketegasannya, dengan kekuatannya. Perempuan biasanya dengan kelembutannya.
Mulane biasane bocah nek njaluk duit mengendi? Ngene ibune. Padahal sing ngewehi duit ramane. Kenapa? Kenapa? Jenengan dulu minta duitnya sama siapa? Ya. Karena kelembutan seorang ibu. Jadi adanya laki-laki, adanya perempuan, ini saling melengkapi, berpasangan. Sebagaimana adanya malam dan siang, itu untuk saling melengkapi. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, ketika itu disalahi, tidak diikuti sebagaimana yang dikampanyekan oleh kaum LGBT, itu pasti akan terjadi kerusakan. Itu pasti. Ya, karena menyalahi sunnatullah. Ya. Dan barangkali itu salah satu target mereka untuk merusak alam semesta. Dan bisa jadi memang yang disasar adalah umat Islam secara masif. Karena umat Islam nggak bisa dibendung apanya? Populasinya. Jangan tahu. Di beberapa wilayah di barat, negara-negara barat, atau di Eropa, atau di Amerika, itu beberapa belas atau puluh tahun ke depan umat Islam jadi mayoritas. Padahal awalnya apa? Minoritas. Kenapa? Populasi. Umat Islam ini dimotivasi oleh nabinya untuk banyak anak. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka mikirnya nggak mau repot. Sehingga mereka nggak, kalaupun menikah, maka anaknya cukup satu saja gitu. Sehingga lama-lama kaum muslimin yang merupakan imigran di wilayah itu semakin apa? Banyak. Bayangkan satu keluarga anaknya 10 misalnya. Sedangkan orang kafir anaknya 1. Ini sekian puluh tahun. Lama-lama jumlah kaum muslimin menjadi lebih banyak daripada orang-orang kafir. Nah ini harus di stop menurut mereka. Caranya LGBT. Makanya dana digelontorkan sekian T, yang disasar terutama adalah komunitas kaum muslimin. Supaya laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, sehingga tidak mungkin terjadi lahirnya keturunan. Tidak mungkin. Laki-laki sama laki-laki hamil, yang hamil siapa? Siapa hamil? Perempuan sama perempuan bagaimana? Tidak mungkin. Dan itu tujuan mereka. Salah satu tujuannya adalah bagaimana mengurangi populasi kaum muslimin dengan cara menyebarkan virus ini. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Saling berpasangan antara malam dan siang. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malam dan siang itu adalah untuk kebaikan kita manusia. Untuk kebaikan kita manusia. Dan juga untuk kebaikan makhluk-makhluk yang lainnya. Siang atau malam itu sama-sama punya ciri khas. Siang itu ciri khasnya apa? Terang. Malam ciri khasnya gelap. Siang itu ciri khasnya adalah waktunya untuk beraktivitas. Sedangkan malam ciri khasnya adalah waktu untuk istirahat. Jadi
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang, membantu manusia supaya hidupnya normal. Seandainya manusia itu istirahat terus, jadi pemalas. Kerjanya turu. Tangi-tangi mangan. Bar mangan turu maning. Itu kira-kira kalau dunia itu malam tok. Tapi juga kalau seandainya dunia itu siang terus, berarti manusia akan kerja terus. Lama-lama mati. Kenapa? Keselan, kecapean. Sehingga dengerin apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 47. Dalam surat Al-Furqan ayat 47 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian malam sebagai pakaian. Kemarin sudah kita jelaskan. Malam itu adalah pakaian yang menutupi apa? Alam semesta. Wan nauma subata. Setelah menciptakan malam, Allah jelaskan fungsinya malam adalah untuk tidur. Wan nauma subata, dan tidur itu untuk istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura. Dan Allah jadikan siang adalah waktu untuk bangkit beraktivitas. Apa? Bangkit beraktivitas. Sehingga jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Malam buat begadang, siang buat tidur. Jangan dibalik-balik. Apalagi kalau begadangnya untuk berbuat maksiat. Apalagi kalau begadangnya untuk berbuat maksiat. Ini lebih parah lagi. Sedangkan kalau bukan untuk bermaksiat saja, Nabi SAW menganjurkan kita untuk menghindari aktivitas di malam hari yang tidak ada manfaatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Ngobrol itu haram atau mubah? Haram atau boleh? Boleh. Selama obrolannya tidak menyerempet hal-hal yang haram. Sesuatu yang mubah, berlebihan, Nabi nggak suka pada isya. Nabi itu pengen kita habis isya segera istirahat. Supaya nanti bisa bangun di akhir malam. Untuk tahajud. Persiapan subuh. Jadi malam itu waktunya istirahat. Nabi SAW nggak suka aktivitas mubah berlebihan kita lakukan habis isya. Apalagi maksiat. Maka saya anjurkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Habis isya, matikan HP. Apa? Matikan HP. Karena biasanya orang kalau sudah megang HP, dia scroll, nggak akan selesai. Habis nonton ini, habis nonton ini. Tahu-tahu sudah jam berapa? 12. Ada sebagian orang kalau sudah jam 12 susah apa? Tidur. Akhirnya nonton terus nganti turu. Turune jam 2, jam 3. Kira-kira kalau tidur jam 3 dan habis berbuat maksiat, subuh enak bangun. Wabot.
Kadang-kadang kita tidur jam 10 aja subuh. Apalagi tidur jam 2. Dan itu pun habis berbuat maksiat. Maka bikin kesepakatan antara suami dengan istri. Ayo, bikin kesepakatan. Habis taraweh, ya bukan habis taraweh, HP matikan, segera apa? Istirahat. Kalau perlu, HP-nya dikumpulin jadi satu, suami istri, sehingga bisa saling apa? Bisa saling ngecek, bisa saling kontrol. Ya HP-nya dene urung anak kene nang ndi yo. Ya. Bisa anak kok Mas, jebule HP-nya loro. Ya. Jangan merusak sistem ini. Karena nanti akan merusak kehidupan kita. Oke. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan malam dan siang. Para ulama tafsir, ketika mereka menafsirkan ayat ini, mereka menyampaikan tafsir isyari, tafsir isyarat. Ya. Jadi kata mereka, setelah Allah membicarakan tentang malam, Allah membicarakan tentang siang. Malam adalah kegelapan, siang adalah cahaya. Kegelapan itu ditafsirkan sebagai kekufuran. Sebagai apa? Kekufuran. Sedangkan terang itu cahaya dan terang itu ditafsirkan sebagai apa? Keimanan. Sebagai keimanan. Jadi kekufuran itu sekuat apapun, kebatilan sekuat apapun, maka ada masanya untuk berakhir. Kapan? Ketika datang cahaya keimanan. Ketika datang cahaya keimanan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Surat apa? Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, apabila kebenaran datang, maka kebatilan akan musnah. Coba jangan bayangkan, peteng dedet, terus kita nyalain apa? Lampu. Maka otomatis kegelapan langsung apa? Hilang. Ya. Jadi kekufuran, kebatilan itu diibaratkan seperti kegelapan, sedangkan keimanan, Islam itu diibaratkan dengan cahaya. Begitu cahaya itu datang, maka kegelapan pun akan sirna. Cuman memang cahaya yang menyala itu enggak ujuk-ujuk langsung gede. Kadang-kadang cuma apa? Kadang cuma lilin. Ya. Jadi bukan berapa watt ini. Ya. Bukan langsung 100 watt, bukan. Paling cuma lilin awalnya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW awal berdakwah, langsung dominan jumlah kaum muslimin atau tidak? Tidak. Ibarat cahaya itu baru cahaya apa? Baru sedikit cahayanya. Sehingga cahaya-cahaya yang sedikit ini berusaha untuk dipadamkan oleh orang-orang kafir. Bilal bin Rabah disiksa, Sumayyah disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang disiksa. Bahkan Rasulullah SAW pun disakiti oleh orang-orang kafir. Tapi Allah Azza wa Jalla menginginkan bahwa kebenaran ini akan menang. Walaupun butuh proses. Ya. Coba bandingkan jumlah kaum muslimin saat itu dengan jumlah kaum muslimin hari ini.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berapa jumlah kaum muslimin? Sekitar di Haji Wada itu sekitar 100 ribuan. Sekarang berapa? Berapa? Berapa ribu? Bukan. Berapa? Miliar. Beda jauh? Beda jauh. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih. Dan menurut Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Islam itu akan mencapai wilayah yang dicapai siang dan malam. Siang dan malam itu mencapai mana? Islam akan mencapai wilayah yang dicapai siang dan malam. Siang dan malam mencapai mana? Seluruh dunia. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Jadi Nabi udah dikasih tahu sama Allah bahwa Islam itu akan menyebar luas. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Semua rumah yang terbuat dari tanah atau yang terbuat dari bulu. Tanah itu berarti rumah permanen. Bulu berarti rumah orang-orang nomaden. Ya, tenda-tenda orang yang pindah-pindah. Ya. Masih ada enggak orang seperti itu? Masih. Ya. Orang-orang yang tinggal di salju, di gurun salju, mereka masih pindah-pindah. Orang-orang Mongol. Semua rumah akan dimasuki dengan agama Islam. Semua rumah. Entah itu rumah permanen atau rumah non permanen. Bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang memang layak untuk dimuliakan. Dan akan menghinakan orang-orang yang layak untuk dihinakan. Izzan yu'izzullahu bihil Islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufr. Kemuliaan orang itu adalah dengan Islam yang dianutnya dan kehinaan orang itu adalah dengan kekufuran yang dia yakininya. Jadi akan datang suatu masa di mana Islam itu akan mendominasi alam semesta ini. Kapan? Kapan? Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Jadi sebagian ulama menafsirkan malam itu dengan apa? Kegelapan, dan siang dengan keimanan dan Islam. Ada lagi sebagian ulama menyampaikan penafsiran seperti ini. Malam itu diibaratkan musibah atau ujian berat. Sedangkan siang itu diibaratkan datangnya solusi dan jalan keluar. Kenapa? Malam itu diibaratkan apa? Ujian, musibah, cobaan. Sedangkan siang itu diibaratkan datangnya solusi, jalan keluar, kabar gembira. Sehingga pelajaran yang diambil adalah apabila malam datang, apabila musibah datang bertubi-tubi, malam kan ya, maka jangan putus asa. Karena malam itu tidak akan terus-menerus selamanya. Pasti akan datang siang. Jadi seberat apapun ujian, jangan putus asa. Ujian harta,
ujian rumah tangga, ujian pekerjaan, ujian kesehatan. Pasti akan datang suatu saat di mana ujian itu selesai. Sebagaimana malam akan berakhir dengan datangnya siang. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ya. Ustaz kayaknya nyong meriang Ustaz. Lagi kayaknya orang mari Ustaz. Ya terus kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya? Ada dua kemungkinan. Berakhirnya dengan kesembuhan atau berakhirnya dengan kematian. Nek orang mari, mati. Artinya sakit itu enggak seterusnya, gitu loh. Optimis dengan apa? Kesembuhan atau kematian? Optimis bahwa sakit ini akan berhenti. Berhentinya bisa dengan kesembuhan atau kematian. Kan kalau orang sudah mati, sudah enggak merasa pusing, enggak sakit gigi. Sudah. Ya, tapi kan habis kematian itu ada alam kubur, Ustaz. Di situ juga bisa sakit, Ustaz. Sakit diapain? Sakit disiksa. Makanya supaya tidak disiksa di alam kubur, ketika sakit di dunia, sing sabar. Supaya sakit itu tidak berlanjut sampai ke alam kubur. Sabarnya lama atau sebentar? Sabarnya lama atau sebentar? Sebentar. Cuma sampai mati. Berarti kalau matinya nanti, selesai sudah. Ya Ustaz, tapi kan mungkin saja matinya 50 tahun. Mungkin? Mungkin. Tapi kan 50 tahun dibandingkan alam akhirat. Panjang mana? Panjang alam akhirat. Jadi ketika kita mau bersabar menghadapi ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan sabar di sini tidak selalu bermakna pasif. Ya. Tapi juga bisa bermakna aktif. Ya, sabar berobat juga, ya. Sabar berdoa. Sabar meruqyah diri sendiri. Jadi sabar ini tidak berarti nopo diem aja gitu loh. Sabar yang aktif. Ketika kita bersabar, maka ujian itu Allah takdirkan kita mati karena sakit tersebut. Tapi setelah itu tinggal kita menikmati kesabaran itu. Ekonomi juga sama. Masalah rumah tangga juga sama. Jadi kadang-kadang kita menghadapi anak-anak kita hari ini. Jan bocah kok angel, teman. Sing sabar. Didik, doain. Akan datang suatu masa bahkan mungkin anak yang kita anggap susah ini malah justru nanti menjadi anak yang paling berbakti kepada orang tua. Sangat mungkin kejadian itu. Jadi kita ini jangan buru-buru menilai anak kita hari ini. Kadang-kadang bocah paling apa? Bejut. Paling angel diomongi. Jebule kok pas gede paling manut. Mungkin. Mungkin. Atau sebaliknya. Mungkin juga. Yang penting kita tetap berikhtiar. Kita didik anak kita. Kita doakan anak kita dengan kebaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita untuk pengajian tafsir. Dan kita akan ketemu kapan? Dzulqa'dah. Kenapa? Dzulqa'dah. Berarti Ramadan terus Syawal.
Terus kita ketemu bulan Dzulqa'dah. Mei. Ya. Ya. Sekitar awal Mei insyaallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.